Saya sangat penasaran sekali tentang apa yang terjadi di bangsa ini mengenai pengungsi Rohingya yang begitu viral. Gue seharian kerja pulang malam buat dapat 90.000. Ada orang asing datang dapat 75.000 tanpa kerja. Plus dapat makan gratis hari 3 kali. Sehat lagi pakai ayam. Memang sangat miris sekali ya kalau kita lihat kalau ada warga Indonesia asli yang berjuang mati-matian untuk mendapatkan kerjaan, terus mereka mencari penghasilan dengan keringatan, dengan berkeringat, maksud saya dengan berkeringat, terus kemudian datanglah ada orang yang sebenarnya permasalahannya kita kurang paham, tiba-tiba datang langsung mendapatkan fasilitas yang sangat wow sekali, dapat tunjangan 1,2 juta lebih tiap bulannya, kemudian dapat makan 3 kali sehari dan itu enak lagi ditambah ayam. Wow, Gue pergi itu kerja otomatis menimbulkan sekarang 9 hampir kecemburuan baru nyampe napas di sosial. rumah buat dapetin 90.000 secara halal, bukan ngemis. Nggak enak warga asing masuk tinggal pasang muka melas dapat 75.000 plus makan 3 hari sekali. Guys, aku mau cerita tentang kebohongan Rohingya. Dan ini cerita asli, Ini real ada warga yang 100% membongkar kebohongan. dari sahabat aku sendiri orang Aceh. Jadi kurang lebih pada tahun 2011 di daerah Aceh Utara itu orang-orang Rohingya tuh udah mulai masuk, guys. Kalian pasti tahu lah dari tahun konflik-konflik di 2011 Myanmar itu seperti apa. Orang-orang Rohingya ini, etnis Rohingya ini benar-benar tidak diakui kewarganegaraannya. Oke lah, awal-awal mungkin dramanya itu terdampar di Indonesia. Tapi makin kesini makin banyak tuh yang datang, makin banyak yang kesasar. Dan anehnya nih ya, kesasarannya itu selalu ke Indonesia. Katanya sih terdampar ya. Kalau misalkan terdampar, kok bisa ya jalurnya tuh langsung masuk ke Indonesia? Ternyata ini sepengakuan orang Rohingya-nya sendiri yang bilang ke warga Aceh kalau mereka itu bukan terdampar, tapi mereka diantar. Setelah kita pikir-pikir, jangan sampai ada oknum lain yang terlibat di balik semuanya itu. Makin dibikin penasaran. Untuk sampai hari ini pengungsi yang ada di Aceh kurang lebih 1.684 orang. Sudah sampai Mereka tersebar di 1.600 8 lebih, mau titik. mendekati 2.000. Ada kewajiban yang sudah diatur dalam Perpres nomor 125 tahun 2016 Ya, bahwa pemerintah daerah, kabupaten kota harus menyiapkan penampungan terhadap pengungsi-pengungsi itu. Itu kewajiban kita. Kemudian akan dibantu oleh lembaga internasional untuk kegiatan yang lainnya. Ada kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan, misalnya sanitasi, masalah MCK, kesehatan, rumah ibadah, dan lain-lain. ya betul. Saat ini yang kita sering dengar adalah penolakan dari masyarakat karena memang pengungsi-pengungsi itu bersandar di kebun-kebun rakyat dan bukan jumlah sedikit, 100-200 orang. Kemudian mereka tentunya menggunakan fasilitas, memanfaatkan MCK yang ada, tempat yang ada untuk beristirahat, sehingga terjadilah ketidaknyamanan masyarakat Aceh terhadap kegiatan pengungsi-pengungsi itu. Pengalaman saya ini pernah menjadi pengungsi, yang harus kita utamakan adalah etikanya lah, etika tata krama ketika kita berada di daerah baru. Harus sadar diri dan mengutamakanlah orang-orang asli di daerah tersebut. Jangan sampai sikap kita akan membuat masyarakat sekitar itu muak dan berdampaknya bisa kita diusir dari daerah. Oh iya, ini yang diprotes Mbak tadi, makan gratis, ayamnya gede-gede lagi. Wow. Nah, tim UNHCR diusir warga Aceh. Aceh Tamiang menolak keras organisasi UNHCR untuk membawa pengungsi ini kan yang saya bilang, untuk saya tempatkan di Aceh Tamiang, khususnya di Simpang 4 Opak. Kalau ini terus berlanjut, kami akan melakukan aksi besar-besaran di depan kantor DPR dan kantor Bupati Aceh Tamiang. Setuju masyarakat? Setuju. Kami menolak keras himbauan kepada Gubernur Basuki Hamid dan juga
Presiden Bapak Jokowi semoga mendengar ini Bapak. Sekian, terima kasih. Teman-teman, inilah akibat kalau aspirasi masyarakat itu tidak didengarkan atau tidak tersampaikan dengan baik ke pemerintah. Yang ada adalah masyarakat yang merasa dirugikan, mereka akan bertindak. Dan itu sangat bahaya sekali teman-teman semua. Polisi tangkap warga Bangladesh penyelundup Rohingya ke Aceh. Ternyata Nah. dugaan kita selama ini memang bener guys. Kan gue udah bilang mereka ini Ternyata bukan terdampar ada tapi dalangnya ini, mendamparkan teman-teman. diri. Memang ada orang yang sengaja melakukan ini. Ternyata pelakunya orang-orang mereka juga. Dan tahu nggak kalian, Serius. orang-orang di UNHCR Indonesia ini juga banyak orang Rohingya. Dan tahu nggak kalian, orang-orang Rohingya yang kata terdampar ini ternyata ada duitnya guys. Berdasarkan Serius. pengakuan HM, orang Bangladesh yang ditangkap tadi, 147 Rohingya yang dibawa dengan kapal harus membayar 7-14 juta. Wah, Wow. banyak duitnya guys. Sementara WNI yang miskin nggak ada duit sebanyak ini, bahkan sejuta juga nggak ada. Tuh, untuk anak-anak dibebankan 7 juta dan orang dewasa 14 juta. Nah, bagaimana caranya? Jadi gini guys, mereka ini naik boat dari Bangladesh ke suatu tempat. Nah, di suatu tempat ini mereka udah ditunggu sama kapal-kapal busuk. Kapal-kapal inilah yang menjadi kedok Perahu-perahu mereka kecil ya. terdampar katanya. Ter- Nah, nanti dari kapal itu ada yang ngarahkan supaya mereka bisa sampai di Aceh. Nah, setelah sampai, orang Bangladesh yang ditangkap bersama 3 rekannya tadi kabur ke hutan. Memang gak ada letaknya orang ini. Memang udah guys, gak bisa diterima lagi guys. Gue juga udah pernah bilang, ini bener-bener udah terorganisir. Kalau benar-benar ini sudah terorganisir dan sudah ada rencana, itu berarti masuk sudah dalam tahap kejahatan ya teman-teman. Ini sangat serius sekali. Gila. Eva, kalau misalnya kamu dipulangkan lagi ke Cox's Bazar, Tidak lagi bang. kenapa? Di sini tidak ada bang, tidak belajar. Iya betul. Kalau belajar lagi bang. Tapi kamu tidak boleh lama-lama di sini. Lama aku di sini. Iya, makanya Lama aku di sini. kalau misalnya warga di sini menolak, untuk tidak boleh lagi di Aceh, Lagi gimana itu? tak tahu. Gimana bang? Kamu harus balik lagi berarti ya? Tidak lagi bang. Hah? Balik saja. Tahu sawan. Ya, ngapain di sini? Kalau di Marma balik, Hah? boleh aku di sini mati. Kalau takut tidak balik lagi aku. Oh, kalau balik lagi ke sana mati. Ya. Kalau tak suka di Marma, Oh, Myanmar tak suka. tak suka bang. Menjadi Ada orang pengungsi Buddhis banyak. itu tidak enak ya. Tidak enak karena kita harus kehilangan tempat tinggal. Ini saya bicara benar-benar menjadi pengungsi loh. Bukan karena ada skenario tertentu. Nah, dari video-video yang kita tonton ini ternyata ada dugaan, ada tercium bau bahwa ada perdagangan orang terjadi dengan label pengungsi rohnya ini. Terjadi perdagangan orang. Bahkan Presiden Jokowi juga sudah memberikan pernyataan resmi. Nah, pada waktu kami ketika kerusuhan Timur Timur itu benar-benar hancur dan kami tidak punya tempat tinggal, dan teman-teman juga semua sudah tahu kalau ya, pada saat kerusuhan Timur Timur itu terjadi perbedaan pendapat dan dipaksa untuk harus memilih, mau memilih untuk merdeka atau ikut Indonesia. Dan setiap individu yang memilih untuk tetap bergabung menjadi warga negara Indonesia harus segera angkat kaki. Dan itu benar-benar hal pertama yang kami rasakan adalah yang pertama kehilangan tempat tinggal, harus berpisah dengan keluarga. Yang berikutnya kami secara tidak langsung kehilangan identitas kami. Identitas kami itu untuk beberapa waktu yang cukup lama itu kehilangan identitas kami, dan itu sangat susah sekali teman-teman. Dan ketika kami sampai di Nusa Tenggara Timur itu tidak langsung mendapatkan
fasilitas yang mewah. Seperti beberapa video yang beredar di media, warga Rohingya pengen punya rumah yang bagus, yang ini. Nah, saya mau bilang bahwa ketika pemerintah Indonesia sudah memberikan perhatian sedemikian baiknya, seharusnya kita sebagai orang yang merasakan itu bersyukur, bukan malah menuntut lebih, bukan malah menuntut sesuatu yang malah melebihi warga asli. Jadi cara supaya warga di sekitar itu untuk menerima kita, ya kita harus menghormati aturan yang berlaku di sana, dan juga kita harus tahu diri, sadar diri kita ini pendatang baru, dan berusahalah untuk hidup tentram dengan warga sekitar.